Selamat siang pemirsa, 8 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI berkomitmen menolak sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024 mendatang. Pernyataan itu mereka kemukakan menyusul agenda Mahkamah Konstitusi yang akan memutus uji materi Undang-Undang Pemilu soal sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Apa yang akan dilakukan fraksi di DPR RI ini? Saya Gina Vita, inilah kabar pemilu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pernyataan Presiden Joko Widodo soal cawe-cawe dalam pemilu 2024 kembali membuat heboh. Sempat membantah ikut cawe-cawe, kali ini Presiden menegaskan akan ikut campur alias cawe-cawe dalam urusan pemilu demi kepentingan bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo kembali bicara soal ia ikut campur alias cawe-cawe dalam urusan pemilu. Senin lalu, Presiden bertemu para pimpinan media nasional di Istana. Di depan pimpinan media massa, Presiden menjelaskan soal urusan cawe-cawe dalam Pilpres seperti yang pernah ia kemukakan. Kali ini, Presiden menegaskan akan ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara. Namun, Presiden meminta agar istilah cawe-cawe tersebut tidak disalahartikan. Pada waktu Komisioner KPU kemudian mempersiapkan pembahasan tentang jadwal dan lain-lain, salah satu yang Presiden tekankan itu, ingat, kalau sampai keamanan kita tidak bagus, maka kita akan menghasilkan dari pemilu yang hasilnya tidak bagus. Karena itu saya harus menyampaikan kepada saudara-saudara, karena penyelenggaranya KPU. Kami, beliau menunjuk dirinya bahwa pemerintah mempersiapkan stabilitas keamanannya dengan baik dan lain-lain sebagainya. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo soal cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk untuk menjaga demokrasi dan pemilu yang adil. Ya, kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jujur, sangat bagus. Jadi kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin dengan apa dijelaskan ya oleh terakhir untuk agar demokrasi berjalan dengan baik, agar pemilu jurdil, itu tentu kita dukung. Menurut pengamat politik Adi Prayitno, manuver Presiden Joko Widodo soal cawe-cawe dalam pemilu dinilai memiliki makna ganda. Salah satunya, Jokowi ingin memastikan Presiden mendatang meneruskan kebijakan pemerintahannya. Cukup bersayap. Satu sisi, cawe-cawe yang pertama itu Jokowi ingin memastikan bahwa pemilu itu akan berlangsung adil, jujur, transparan, dan fair, sehingga tidak ada polarisasi yang cukup ekstrim yang dikhawatirkan akan membelah rakyat. Tapi pada saat yang bersamaan, ini cawe-cawe yang kedua, ini yang ramai dibicarakan publik, bahwa Jokowi juga ingin memastikan bahwa siapapun nantinya yang jadi presiden adalah mereka yang mampu melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh Jokowi. Tuduhan Presiden cawe-cawe dalam urusan Pilpres mencuat setelah Jokowi mengumpulkan partai politik koalisi di Istana Kepresidenan 2 Mei lalu. Presiden kemudian menepis anggapan ikut campur alias cawe-cawe menjelang Pilpres. Bukan cawe-cawe, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Tidak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat akan merampungkan gugatan
Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sistem Pemilu Proporsional Tertutup. Hari ini dilakukan penyerahan kesimpulan dari pihak-pihak terkait gugatan tersebut. Setelah penyerahan kesimpulan, Hakim Konstitusi membahas dan memutuskan perihal gugatan itu dalam permusyawaratan hakim. Setelah itu, baru akan mengagendakan pembacaan putusan. Hakim Konstitusi dalam waktu dekat akan memutus perkara gugatan Undang-Undang Sistem Pemilu. Untuk mengetahui kapan Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara tersebut, kita akan langsung tanyakan kepada reporter TV One ada Yohana Gabriela yang ada di gedung MK. Yohana, apakah sudah ada jadwal Mahkamah Konstitusi kapan akan menggelar sidang putusan gugatan Undang-Undang Pemilu? Yohana? Selamat siang, Gravita dan pemirsa di rumah. Hari ini pantauan kami dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Hari ini menjadi hari terakhir untuk penyerahan berkas kesimpulan berbagai pihak terkait mengenai gugatan sistem pemilu proporsional terbuka ataupun tertutup ini, yang dimana pada pukul jam 11 tadi siang ini sudah ditutup, sehingga memang saat ini sudah kembali sepi. Dan juga setelah 1 minggu dari tanggal 23 Mei yang lalu, ini menjelaskan bahwa hari ini tanggal 31 Mei merupakan batas akhir pengumpulan berkas kesimpulan yang telah diputuskan oleh hakim. Dan memang diketahui dari tadi pagi ini sejumlah pihak terkait ini sudah mengumpulkan berkas mereka ini dari partai politik seperti partai politik dari Golkar dan juga PKS ini telah mengumpulkan berkas mereka, dan juga dari organisasi masyarakat juga turut menyerahkan berkas pada hari ini seperti organisasi masyarakat Perudem dan juga masyarakat sipil yang juga telah berdatangan untuk menyerahkan berkas mereka. Adapun juga sebelumnya selain dari sejumlah partai politik dan juga organisasi masyarakat tersebut, ada juga partai politik lain yang juga telah menyerahkan, yakni adalah dari Partai Nasdem, Partai PSI, Garuda, dan Demokrat yang telah menyerahkan, termasuk juga dari Partai PBB yang sebetulnya menjadi salah satu partai yang berbeda sikap atau sebetulnya menyetujui terhadap sistem pemilu dengan proporsional tertutup. Sehingga tadi berdasarkan pantauan kami dari mereka yang hadir, mereka langsung menyerahkan berkas mereka ke loket di Gedung Mahkamah Konstitusi. Nah, memang diketahui Ginevita dan pemirsa di rumah, Judicial Review untuk sistem pemilu terbuka menjadi tertutup ini telah bergulir dari bulan November, atau ini artinya sudah melalui sebanyak 6 bulan begitu, dan hingga saat ini juga masih belum diputuskan apakah akan menjadi proporsional tertutup ataupun terbuka, karena memang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, seperti setelah pengumpulan berkas atau pengumpulan kesimpulan berkas pada hari ini, nantinya tahapan berikutnya adalah MK ini akan melakukan rapat pemusyawaratan hakim atau PRH yang hingga saat ini memang belum diketahui kapan tanggalnya. Tadi kami berusaha untuk menghubungi dari pihak MK yang ternyata memang masih belum menetapkan kapan tanggal untuk RPH tersebut. Nanti setelah sidang RPH yang memang dikabarkan akan dilakukan secara tertutup, langkah berikutnya adalah sidang vonis untuk memutuskan apakah nantinya sistem pemilu ini akan dilakukan secara proporsional terbuka atau secara proporsional tertutup. Dan memang diketahui belakangan ini dari mengenai sistem proporsional terbuka tertutup ini menjadi sebuah polemik, dan juga kemarin kita ketahui ahli hukum tata negara Denny Indrayana ini mengaku mendapatkan informasi dari narasumber yang kredibel yang menyebut bahwa 6 hakim MK akan setuju untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup, sementara 3 hakim lain ini akan menyatakan dissenting opinion. Dan diketahui bahwa sebetulnya proporsional terbuka ini sudah mulai diberlakukan padahal dari tahun 2008. Nah, dari hal ini sejumlah pejabat publik dan juga publik ini menjadi reaktif atas respon ataupun atas pernyataan tersebut, sehingga dari 8 fraksi dari 9 fraksi partai politik
diketahui kemarin sudah melakukan pertemuan, 8 diantaranya mereka menolak terhadap proporsional tertutup, sedangkan hanya satu-satunya yaitu fraksi PDIP saja yang menyetujui untuk proporsional tertutup di Indonesia. Dan juga dari 8 fraksi ini tentunya berharap agar dari pihak MK ini mendengarkan aspirasi rakyat, karena diketahui suara mayoritas fraksi di DPR ini tetap menginginkan pemilu menggunakan sistem proporsional daftar terbuka, karena juga sebetulnya diketahui bahwa dari pihak pemerintah atau DPR ini juga ternyata telah menyerahkan berkas di gedung MK ini, pemirsa. Dan juga kami akan menunggu kira-kira seperti apa kelangsungan berikut setelah penyerahan berkas kesimpulan yang dilakukan pada hari ini. Untuk itu kami kembalikan kepada Anda, Gida Vita di studio. Oke, nanti kita tunggu bersama-sama kapan jadwal sidang putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sistem pemilu. Sekali lagi terima kasih banyak Yohana Gabriela melaporkan langsung dari gedung MK. Sementara itu pemirsa, 8 fraksi DPR RI berkomitmen untuk menolak sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024 mendatang. Ketua fraksi Golkar, Kahar Muzakir, menegaskan bahwa sistem proporsional tertutup membuat hak konstitusional hilang. Terlebih Bacalek telah mendaftar. Seandainya berganti, ia meyakini domain pembuatan undang-undang juga ada di DPR RI. Pergantian sistem pemilu ini juga dinilai sejumlah perwakilan dari fraksi mengganggu tahapan pemilu yang telah berjalan. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo agar turun tangan akan polemik ini, karena jika sistem proporsional diterapkan dapat menciptakan kegaduhan di lapangan. Dengan sistem terbuka. Sistem terbuka itu sudah berlaku semenjak lama dan barangkali tidak ada kelemahannya. Dan kemudian kalau itu mau dirubah, itu sekarang proses pemilu sudah berjalan. Proses pemilu sudah berjalan, kita sudah menyampaikan DCS kepada KPU. Sampai MK memutuskan hal yang berbeda dengan putusan tahun 2018, artinya MK sepertinya main dua kaki. Di Presiden Threshold mereka mengatakan open legal policy pembuat undang-undang karena itu menyangkut Presiden Threshold. Di sistem pemilu kenapa itu sepertinya mau diacak-acak itu. Saya kira, tapi kami berkeyakinan MK akan tetap komitmen dengan putusan tahun 2018 tetap proporsional terbuka. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, ini saat lagi kabar pemilu akan kembali hadir ke hadapan Anda, tetap bersama kami. Mundur akhirnya namanya. Itu kan seperti balik ke zaman kemarin kan, Orde Baru sebelum reformasi. Jadi kan itu semacam kayak bukan kemajuan akhirnya jadinya, malah jadi mundur. Kurang setuju ya, karena ngelihat yang sebelum-sebelumnya aja udah terbuka aja, kita masih belum tahu kinerja mereka sebenarnya desainnya itu seperti apa sih, apalagi kalau sekarang mau ditertutup, kita makin nggak tahu dong kayak gimana ke depannya gitu sih Kak. Nggak setuju sih, karena jadi kayak bisa jadi negosiasi di belakangnya, bisa jadi nambah korupsi, tapi kalau misalkan tertutup lebih baiknya karena kan mengurangi ongkos untuk demonstrasinya ya, untuk kayak gitu. Tapi aku nggak setuju sih, jadi lebih baik terbuka aja. Sejujurnya sih aku nggak setuju ya, karena aku lebih suka kalau kita tuh milih ya transparan, siapa orangnya, siapa yang bakalan mewakilin kita di DPR nantinya. Kalau tertutup itu jadi kayak kesannya kayak petugas partai aja, itu urusan belakang, ada takutnya ada kong kali kong atau apa. Kalau aku sih lebih suka yang terbuka. Ya, kalau kita lihat demokrasi harusnya pemilihannya harusnya terbuka ya. Kalau tertutup itu kan sama saja partai punya kewenangan, belum tentu warga itu setuju dengan orang yang ditunjuk. Tetapi memang ada plus dan minusnya. Kalau berdasarkan partai, tentunya ini berdasarkan nomor urut. Ya, siapa yang nomor 1 dia pasti dapat. Kalau terbuka, orang bisa memilih yang paling cocok menurut pilihan masyarakat siapa yang akan jadi pemimpin ke depannya.
Survei elektabilitas 3 bakal calon presiden 2024 masih bersaing ketat antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Berdasarkan survei LSI DNJ pemirsa yang terbaru, Prabowo unggul di 3 provinsi, sementara Ganjar unggul di 2 provinsi lainnya dari 5 provinsi yang disurvei. Sementara itu, survei terbaru SMRC, elektabilitas Ganjar masih yang tertinggi. Lingkaran Survei Indonesia DNIJA kembali mengeluarkan hasil survei nasional kandidat calon presiden 2024. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi dibandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Sementara itu, di 2 provinsi lainnya Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan Prabowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan di 5 provinsi karena berdasarkan populasi mencapai 57,6% di Indonesia. Pertarungan teritori di 5 provinsi terbesar. Jadi 5 provinsi ini jika digabung itu ternyata populasinya mencapai 57,6% populasi yang ada di Indonesia. Mana saja? Ini bisa kita lihat ada 5 provinsi lengkap dengan base-nya atau dengan populasi yang adanya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, kemudian juga Provinsi Banten ya. Sementara itu, Saiful Munjani Research and Consulting menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo berada di urutan pertama dengan raihan 35,9%. Elektabilitas Ganjar mengalahkan Prabowo Subianto yang memperoleh 32,8% dan Anies Baswedan mendapatkan 20,1%. Jika pemilihan presiden diadakan ketika survei terakhir dilakukan pada 23 sampai 24 Mei 2023, dan yang bersaing hanya 3 nama, maka Ganjar Pranowo mendapat dukungan 35,9%, kemudian Prabowo Subianto 32,8%, kemudian Anies Baswedan 20,1%, dan ada 11,3% yang belum tahu. Pemilihan sampel dalam survei ini dilakukan melalui metode random digit dialing, yakni teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Tim TV One mengabarkan. Dukungan calon presiden 2024 terus digencarkan oleh para relawan. Di Cilegon, Banten, pemirsa, relawan bakal calon presiden Anies Baswedan mulai membentuk konsolidasi bersama partai pendukung. Di Kabupaten Tangerang, relawan Sandi memberikan pelatihan olahan ikan laut untuk pelaku UMKM. Sementara itu di Jakarta, relawan Orang Muda Ganjar meluncurkan produk minuman hasil kolaborasi relawan dengan UMKM. Relawan bakal calon presiden Anies Baswedan membentuk konsolidasi bersama partai pendukung di Kota Cilegon, Banten. Komunitas pendukung Anies Baswedan ini menamakan diri sebagai Posko Rakyat Relawan Anies Baswedan atau Poskora. Tak hanya warga sipil, relawan juga beranggotakan kader partai pendukung yang mencalonkan Anies sebagai calon presiden pilihan di Pilpres 2024 mendatang. Di Kabupaten Tangerang, relawan Sandi memberikan pelatihan olahan ikan laut di Kecamatan Kronjo. Ratusan pelaku UMKM mengikuti pelatihan pegiat ekonomi kreatif dapat mempunyai penghasilan tambahan. Di samping itu, tujuan acara ini sebagai ajang silaturahmi dan membantu UMKM dalam memberikan pelatihan dan memasarkan produk unggulannya. Karena sahabat Sandi sangat konsen membantu masyarakat guna meringankan beban sehari-hari dalam kehidupan. Dengan pelatihan ini, para ibu-ibu nelayan bisa menambah penghasilan dengan membuat otak-otak dan bakso ikan. Di Jakarta, relawan Orang Muda Ganjar meluncurkan produk minuman hasil kolaborasi relawan dengan salah satu UMKM di Jakarta Timur. Peluncuran dilakukan di halaman Alun-Alun Cafe yang berada di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Kegiatan ini juga menjadi bukti apresiasi Orang Muda Ganjar kepada anak-anak muda kreatif di Jakarta yang berkecimpung di dunia UMKM.
Kita bukan cuma menampilkan suatu produk, tapi kita juga pengen kedepannya ada program-program sosial lain gitu. Penggabungan ini harus disinambungin dengan cara ya kolaborasi seperti itu. Selain itu, orang muda Ganjar DKI Jakarta juga memberikan bantuan renovasi instalasi media tanam hidroponik hingga berbagi sayuran segar hasil dari kelompok petani kota. Saat ini sudah ada 25 kelompok tani yang dibina oleh orang muda Ganjar. Dengan begitu, akan lebih banyak sayur yang dihasilkan hingga membawa manfaat dan keuntungan kepada masyarakat. Tim orang muda Ganjar akan terus memantau perkembangan kelompok tani di Kelurahan Pisangan hingga masyarakat bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan. Tim TV One mengabarkan. Pak Ganjar tuh, yang Pak Ganjar dijadiin nama anak. Pemirsa, bakal calon presiden 2024 terus melakukan safari politik untuk terus meraih dukungan. Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan mengadakan pertemuan di DPP Nasdem. Sementara Ganjar Pranowo menghadiri halal bihalal bersama dengan Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Jawa Tengah. Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan mengadakan pertemuan di DPP Nasdem. Selain Anies Baswedan, pertemuan diikuti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan beberapa perwakilan tim 8, di antaranya Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto, Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, dan perwakilan Anies yakni Sudirman Said. Pertemuan ini berlangsung tertutup selama kurang lebih 4 jam. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri halal bihalal bersama Himpunan Pengusaha Muda HIPMI Jawa Tengah. Halal bihalal dilakukan di Gradika Bakti Praja Kota Semarang. Ganjar mendorong HIPMI untuk mampu menjadi penggerak program ekonomi pesantren atau Ekotren yang dijalankan Pemprov Jawa Tengah. Program terbaru yang digerakkan oleh HIPMI Jateng dengan meresmikan HIPMI di pondok pesantren. Tim TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kabar pemilu akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Pemirsa, Jawa Timur merupakan lubung pemilih terbesar kedua di Indonesia dan merupakan epicentrum atau salah satu epicentrum politik. Preferensi pilihan Capres-Cawapres dalam pemilu 2024, tingkat keterpilihan tokoh-tokoh NU bagi masyarakat Jawa Timur dari hasil survei Fixpol dinilai tinggi. Di antara 6 tokoh tersebut, pemirsa, ini dari hasil lembaga Fixpol diklasifikasikan ke dalam 2 klaster ketokohan, yaitu Islamis NU dan nasionalis. Yang dikategorikan sebagai figur Islamis NU yaitu Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Abdul Muhaimin Iskandar. Sedangkan yang dikategorikan sebagai figur nasionalis adalah Lanyala Mahfud, Mataliti, AHY, dan juga Muldoko. Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia, Muhammad Anas RA, mengungkapkan bahwa dari hasil temuan survei Lembaga Fixpol Indonesia, preferensi masyarakat Jawa Timur ini mencakup Prabowo Subianto sebanyak 27,9%, Ganjar Pranowo 24,7%, dan Anies Baswedan 21,1%. Yang bikin kaget tadi itu kalau Ganjar dengan Muhaimin lebih tinggi daripada Prabowo dengan Abdul Muhaimin. Nah, kalau Anies dengan Agus Harimurti pemilu 2024. Islamis NU adalah Mahfud MD, Muhaimin, dan Khofifah, maka yang paling tinggi dan potensial elektabilitasnya itu Mahfud MD dan Abdul Muhaimin Iskandar. Sementara untuk klaster tokoh nasionalis, yang paling potensial secara elektabilitas keterpilihannya untuk berpasangan dengan salah satu 3 poros yang ada sekiri adalah Pak Lanyala Mataliti dan Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, informasi tadi pemirsa sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di kabar pemilu hari ini. Akhir kata saya Gida Vita pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.